A. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa dia tidak masuk? Yang tidak tahu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta apa? Mungkin berdoa. Sebelum kita beribadah. Baik, ada yang masih ingat nggak materi pertemuan minggu lalu? Iya, materinya tentang apa? Nah, jadi minggu lalu materi kita itu yaitu tentang grafik dan karakteristik fenomena periode. Jadi materi kita ini yaitu tentang persamaan. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang persamaan dan pemodelan fenomena periodik. Ibu mau tanya, fenomena itu apa? Ada yang tahu fenomena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu fenomena itu apa? Iya, benar. Fenomena itu adalah peristiwa atau kejadian. Fenomena periodik adalah peristiwa atau gejala alam yang sering terjadi secara berulang dalam dalam waktu tertentu. Fenomena ini adalah adanya pola dan untuk pemodelan yaitu membangun wadah berupa fungsi untuk mendapatkan suatu fenomena, sedangkan persamaan digunakan untuk mencari jawaban atau prediksi yang tersebut digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di dunia nyata. Adapun rumus dalam menentukan pemodelan, konsep pemodelan konsep pemodelan itu ada K dalam kurung T sama dengan A sin B dikali T ditambahkan. Sedangkan untuk menentukan persamaan rumusnya K T sama dengan K. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kita menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. Yang kedua, kita membangun model trigonometri dari masalah kontekstual dunia nyata. Dan ketiga, kita akan menafsirkan hasil pemodelan. Untuk yang H ini adalah ketinggian, untuk yang T ini adalah waktu, untuk yang A ini adalah amplitudonya, dan untuk yang B ini adalah periode, yang T ini adalah waktu, dan yang K ini adalah untuk menentukan kata-katanya.
baik. Di sini Ibu punya contoh soal yang dimana seorang nelayan mencatat data tinggi air laut. Data diketahui untuk yang pertama tinggi air lautnya itu ini saat dia pasang dia mencapai ketinggian 6 meter. Sedangkan untuk ketinggian air laut minimum surut dia mencapai ketinggian 2 meter. Nah, jadi sedangkan untuk periodenya dia 12 jam. Baik, di sini kita akan mengerjakannya. Kita akan menggunakan rumus yang ini karena kita ingin mengetahui fungsi trigonometri. Kita masukkan rumusnya. H dalam kurung T sama dengan A sin B T ditambah K. Kita ketahui bahwa untuk menentukan amplitudo rumusnya itu ada untuk menentukan amplitudo rumusnya itu H maksimum dikurang H minimum dibagi 2. Sedangkan untuk menentukan kata-katanya itu K sama dengan H maksimum dikurang H ditambah H minimum dibagi 2. Sedangkan untuk periodenya sama dengan B sama dengan 2V dibagi periode. Kita lakukan rumus. Di sini kita akan menentukan amplitudonya. Amplitudo disimbolkan dengan A. Kita masukkan rumus A sama dengan H maksimum. Kita masukkan dulu H maksimum dikurang H minimum dibagi 2 sama dengan H maksimumnya berapa? Dikurang untuk H minimumnya 2. Kita bagikan dengan 2 sama dengan 6 dikurang 2 berapa anak-anak? 4 per 2. 4 dibagi 2 ini kita bisa hitung lagi kalau mau berubah. Oke, selanjutnya kita akan kita akan menentukan artikelnya atau kata-katanya. H maksimum ditambah H minimum dibagi 2. H maksimumnya tadi 6 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 6 tambah 2 berapa anak-anak? 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Oke, kita akan mencari periodenya. Kita masukkan rumusnya. B sama dengan 2V dibagi periode. Ibu mau tanya, untuk nilai 2V siapa di sini yang tahu derajatnya itu berapa? Kalau dalam satu lingkaran penuh, satu putaran penuh, ya 4 kali oktav. Derajatnya ada 360. Kita ketahui bahwa
periodenya tadi adalah 12 jam. Jadi 360 kita bagi dengan 12, sehingga adalah 30 derajat. Oke. Sampai di sini apakah sudah paham? Oke, selanjutnya di sini kita akan jadi model fungsi akhir. Model fungsi akhirnya adalah H, H, T sama dengan untuk A-nya tadi adalah 2 sin. B-nya tadi adalah 30 derajat T. Ditambah, K-nya adalah 4. Oke, selanjutnya kita akan kita akan menyelesaikan persamaan untuk persamaan H, T sama dengan K. Satu-satu. Di sini kita akan menentukan titik awal, di mana persamaannya tadi adalah 30 derajat T. Nah, di sini kita ingin mencari waktunya. Di sini kita akan masukkan 30 derajat T dibagi 30 sama dengan 0 derajat per 30 sama dengan 0. Jadi T-nya itu 0. Dalam sinus, yang kita pakai itu adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi ini adalah titik pertama, sedangkan titik keduanya 30 derajat T dibagi 30 sama dengan 30 derajat T-nya itu adalah 180 derajat dibagi 30 derajat. Cara menghitungnya kita bisa coretkan 0 di belakang angka, jadi 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Jadi T-nya 6. Untuk yang derajatnya 360, kita masukkan 30 derajat T dibagi 30 sama dengan 360 derajat dibagi 30. Nolnya kita coret, 36 dibagi 3 apa? 12. Jadi T-nya adalah 12. Nah, jadi kesimpulannya, ini terjadinya pasang surut air laut itu di seorang nelayan. Titik utamanya itu pada 0 terjadi pada tengah malam. Sedangkan ini titiknya pada 6, jadi dia ini terjadi pada pagi. Sedangkan ini 12, jadi dia terjadi pada siang hari. Apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, Ibu Asa, kalian sudah cukup paham. Karena tidak ada yang ditanya, jadi Ibu Asa, kalian sudah paham kan? Ibu akan bagikan soal ini, silakan kalian kerjakan dalam waktu 2 menit cukup lah ya. 2 menit. Selesai dan selesai, dikumpulkan. Akan
Ini sekarang jam 12, jadi selesai. Ini yang iya, punya tinggal satu menit lagi ya. Selesai tidak selesai begitu kan? Oke, waktunya habis. Kan? Tidak ingat baca. Baik, untuk penyelesaian pertama menentukan model fungsinya, itu kita lihat, silakan. Ya, tidak apa-apa. Apa yang digunakan dan kita cek ada beberapa yang jawabannya mungkin masih belum sempurna. Jadi silakan kalian baca lagi di rumah. Baiklah, materi kita cukup sampai di sini. Jadi kesimpulan kita pada pagi ini yaitu kesamaan trigonometri sederhana di sin X sama dengan K bukan sekedar hitungan angka, melainkan alat matematika untuk memprediksi kapan suatu fenomena alam seperti pasang air laut mencapai titik. Baik, sekian pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.